Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Bapak Ibu Saudara, saya tidak peduli saudara mau investasi sekian puluh juta untuk ikut kelas motivasi apapun, yang bisa memperbaiki hidup saudara hanyalah firman Allah melalui kekuatan Roh Kudus. Kalau tidak, saudara akan kembali di sana, di titik awal. Yang bisa ubah seseorang yang bernama Saulus menjadi Paulus, waktu Tuhan berjumpa dengan dia, Roh Kudus ambil alih hidupnya. Dia mendedikasikan dirinya belajar firman Allah, dan dia menjadi ahli dalam firman Allah. Dan setelah itu dia menulis hampir sebagian besar perjanjian baru. Siapa namanya? Paulus. Yang bisa memperbaiki kelakuan firman Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk memperbaiki kelakuan dibutuhkan disiplin. Contoh, kalau saudara punya anak kecil umur 3 tahun sampai 5 tahun, dia baru belajar memberi dan menerima barang. Waktu dia memberi barang, dia pakai tangan kiri, dia terima pakai tangan kiri. Waktu dia melakukan itu, saudara bilang, "Nak, itu salah, pakai tangan kanan." Saudara menyatakan kesalahan, pada saat yang sama saudara mengajar dia, mendidik dia melakukan yang benar. Tetapi itu dibutuhkan disiplin. Sebab kalau besok ternyata dia masih lupa dan dia masih pakai tangan kiri, dan saudara tertawa, "Ini anak kita tahu sama dia begitu, dia biar su." Ini anak akan bingung, yang benar yang mana? Kenapa? Sebab disiplinnya tidak konsisten. Disiplinnya tidak menolong dia untuk stay kepada yang benar. Kerohanian pun begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa tiba-tiba engkau rajin melayani. Tidak, itu datang dari disiplin. Tidak bisa tiba-tiba engkau rajin beribadah. Tidak bisa, itu datang dari disiplin. Tidak bisa tiba-tiba engkau baca firman Tuhan dan berdoa. Itu datang dari disiplin. Tidak bisa tiba-tiba engkau berkorban dan memberi bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itu datang dari disiplin. Engkau tidak bisa harap itu jadi dalam semalam. Kalau di dunia sekuler yang kau berdisiplin, kenapa untuk yang pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal engkau tidak disiplin? Mengapa engkau menjadikan yang sekuler alasan untuk menghalangi yang rohani? Transvalue tidak bisa tanpa disiplin. Alkitab melanjutkannya, tidak hanya memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Disiplin tidak hanya bicara olahraga, disiplin tidak hanya bicara diet, disiplin tidak hanya bicara belajar, disiplin tidak hanya bicara kerja, sekuler, bisnis dan karir. Dalam hal rohani dibutuhkan disiplin. Persoalannya, dari 24 jam kita tidak pernah beri waktu sedikit pun bagi yang rohani. So kita merasa nanti hari Minggu saja baru kita ke gereja. Bapak Ibu Saudara, diperlukan major event untuk merubah transvalue. Dengan demikian hasilnya luar biasa. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang kepunyaan Allah. Bagaimana seseorang disebut kepunyaan Allah? Waktu metanoia terjadi, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi anak-anak Allah. Di situ dia menjadi kepunyaan Allah. Benar, tapi Paulus bilang untuk menjadi kepunyaan Allah ini, dia harus diperlengkapi dalam perbuatan baik. Dan perlengkapan perbuatan baik itu hanya bisa terjadi melalui disiplin. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.